Oke, masih bersama saya di channel Dosen Coding dalam seri pembelajaran pembuatan toko online menggunakan Laravel Layer yang akan kita integrasikan dengan payment gateway Mitrans dan API REST Ongkir. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem ini bekerja ya. Jadi secara umum sistem ini itu nanti adalah kita bisa membeli sebuah produk, kemudian produk itu bisa secara otomatis ditambahkan ongkos kirim, disesuaikan sama alamat si usernya itu, kemudian user bisa melakukan proses pembayaran dengan payment gateway. Nah, di dalam sistem ini itu terdiri dari dua level user ya. Jadi level user yang pertama adalah pembeli, yaitu user biasa. Yang kedua adalah admin, di mana nanti di sini bedanya itu kalau admin itu bisa menambahkan produk, sementara si user biasa itu hanya bisa membeli produk, gitu intinya. Nah, ini sebenarnya sistemnya sederhana. Karena sebenarnya tujuanku membuat tutorial kali ini tuh ingin lebih menekankan ke bagian integrasi sistemnya. Karena nanti kita akan integrasikan dengan beberapa API rencananya itu. Oke, kita login terlebih dahulu ya, karena kebetulan di sini saya sudah melakukan proses registrasi. Jadi nanti di sini ada dua level user ya. Kita coba level user sebagai toko dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di sini itu kalau misalkan kita bertindak sebagai admin, jadi di sini itu kebetulan kita login sebagai admin, itu maka akan ada button tambah produk, di mana di sini admin bisa menambahkan produk. Kira seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada pencarian, ada filter harga minimal dan filter harga maksimal. Coba kita gunakan filternya. Misalkan kita menuliskan, nah di sini akan secara real time dia akan mencari produk yang nama produknya itu terdiri dari JAK ini. Dia akan secara real time. Kalau misalkan kita hapus, terus kita mau gunakan filter yang harga minimal. Misalkan kita filterkan 30.000 ini. Maka secara otomatis dia akan memfilter harga produk yang harganya itu di atas 30.000. Oke. Selanjutnya kita coba pada fitur tambah produk. Nah, di dalam tambah produk ini, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sistem ini tuh emang dibangun dengan sederhana, maka produknya pun atributnya cuma kita kasih 4 ya, yaitu nama, harga, berat, dan gambar produk itu sendiri. Coba kita misalkan masukkan ya. Kita mau masukkan sepatu terbaru 2, misalkan harganya kita kasih 50.000. Kita kasih berat produknya, nanti berat produknya ini dalam bentuk gram ya. Misalkan kita kasih 300 gram, terus kita gambarnya pilih. Oke, misalkan di sini kita bakal kasihkan ini di sini. Oke. Nah, maka secara otomatis sepatu akan masuk di beranda. Oke, selanjutnya kita logout terlebih dahulu dan kita akan login sebagai pembeli. Nah, kita login sebagai pembeli terlebih dahulu. Nah, kali ini kalau misalkan pembeli di sini nggak bakal ada button tambah produk. Kenapa? Karena kalau misalkan pembeli ya dia nggak bisa menambahkan produk itu intinya. Selanjutnya kita coba lakukan proses pembelian ya. Kalau misalkan kita coba cek belanja lah. Nah, di sini ada beberapa belanjaan ya. Coba misalkan kita hapus semua. Kita hapus semua dulu. Ini kebetulan sistemnya masih belum tak hapusin historinya. Oke. Oh, sorry. Oke, udah terhapus semua. Selanjutnya, misalkan kita mau membeli sebuah produk. Misalkan kita mau beli sepatu ini ya, harganya 500.000. Oke, kayaknya sudah masuk. Coba kita cek di belanja. Nah, maka di sini itu kan sepatunya bakal masuk, dan di sini ada aksi di mana kalau misalkan kita sudah menambahkan barang ke dalam belanjaan, maka di situ akan disuruh untuk menambahkan ongkir. Selanjutnya kita tambahkan ongkir. Nah, pada bagian tambahkan ongkir ini, kita disuruh untuk mengisi provinsi, kota, dan jasa pengirimannya apa. Coba kita isi ya. Misalkan kita mau kirim ke Jawa Timur. Jadi ini sistem ini itu secara default kita
asal produknya itu kita defaultkan. Nanti bisa di-increase sendiri mau ditaruh mana gitu. Misalkan kita kirim ke Gresik ya. Pilih jasa pengiriman. Oke, Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan pengiriman ya. Kira-kira seperti itu. Misalkan kita tambahkan yang ini yang 8.000 ini. Nah, di sini akan kalau misalkan ongkos kirimnya telah ditambahkan, maka button yang awalnya tadi disuruh untuk menambahkan ongkos kirim akan berubah menjadi pilih pembayaran. Jadi alurnya itu kita beli produk, habis itu kita tambahkan ongkos kirim, baru kita lakukan proses pembayaran. Coba kita lakukan pembayaran. Nah, di sini ada tombol pay yang nanti kalau misalnya ini diklik, maka di situ akan muncul beberapa pilihan pembayaran. Nah, di sini ada beberapa. Di sini totalnya 508.000. Kenapa? Karena 500.000 itu harga produknya, sementara 8.000 itu harga ongkirnya. Continue, misalkan kita pilih ini ya, BCA gitu. Oke, nah nanti kalian bisa membayarkan berdasarkan virtual akun number ini. Oke. Nah, kalau misalkan udah dipilih tata cara pembayarannya, pilihan pembayarannya, maka akan muncul informasi seperti ini, yaitu ada virtual akun, terus banknya tadi yang dipilih, total harga, dan statusnya. Kemudian ada batas waktu pembayaran juga gitu. Oke. Selanjutnya, oke langsung kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses instalasi Laravelnya ya.